5 tips agar rumah minimalis selalu wangi seperti hotel. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Pernah nggak sih rumah sendiri kelihatan rapi, minimalis, estetik, tapi begitu masuk kok rasanya pengen cepat-cepat buka jendela sambil pura-pura nyapu. Kita capek-capek beberes, tapi yang nyangkut di hidung malah bau aneh, yang bikin mikir, ini rumah apa gudang kenangan? Lucunya pas main ke hotel biasa aja, pulang-pulang. Jadi ngerasa rumah sendiri kurang ramah sama hidung. Fenomena ini sering kejadian, terutama buat kita para bunda yang tiap hari berjibaku sama dapur, cucian, anak, dan drama kehidupan. Rumah minimalis katanya simpel, tapi baunya bisa ribet kalau nggak diurus dengan cara yang tepat. Seringnya kita langsung semprot pewangi, berharap masalah hidup ikut hilang. Padahal baunya cuma ketutup bentar, habis itu balik lagi bawa temannya. Ini bukan soal rajin atau enggak, tapi soal kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap remeh. Dan jujur aja, rumah wangi itu bukan soal mahal atau gaya hidup sok hotel. Ini soal rasa nyaman, soal pulang yang bikin napas lega, soal rumah yang diam-diam merawat mental kita. Makanya kali ini aku mau berbagi bukan sebagai yang paling rapi atau paling wangi, tapi sebagai sesama pejuang rumah minimalis yang pengen rumahnya enak dihuni, enak dicium, dan bikin betah tanpa harus pura-pura bahagia. Tips pertama, beresin sumber bau dulu, bukan sekadar nutupin baunya. Ini yang paling sering kejadian, dan aku juga dulu begitu. Rumah mulai bau, refleks langsung semprot pewangi, padahal sumber baunya masih senyum manis di pojokan. Contoh paling real itu tempat sampah dapur yang kelihatannya kecil, tapi aromanya bisa keliling rumah. Atau lap dapur yang basah, terus dipakai berhari-hari sampai aromanya bukan lagi bau, tapi pengalaman hidup. Kalau sumber bau ini nggak diberesin, mau pakai pewangi semahal apapun hasilnya, cuma wangi campur penyesalan. Contoh lain, yang sering diremehkan itu keset. Keset kelihatannya cuma diinjak, tapi dia nyimpen semua cerita dari luar rumah. Debu, air hujan, sandal basah, semua ngumpul di situ. Begitu udara lembab, baunya naik pelan-pelan. Jadi sebelum mikir aroma apa yang mau dipakai, pastikan dulu benda-benda kecil ini bersih, kering, dan gak jadi markas bau. Percaya deh, rumah langsung naik level tanpa keluar biaya ekstra. Tips kedua, biasakan buka rumah setiap pagi. Aku paham, pagi itu chaos. Bangun, bikin sarapan, nyiapin anak, kepala masih setengah sadar, tapi buka pintu dan jendela itu seperti ngasih rumah kesempatan bernapas. Udara semalam yang pengap keluar, bau bekas masak atau lembab ikut pergi, dan diganti udara segar. Rumah yang jarang dibuka itu kayak orang yang jarang keluar rumah. Lama-lama pengap sendiri. Contoh paling kerasa itu di rumah minimalis yang ruangannya nyambung. Begitu jendela dibuka, aliran udara muter, bau dapur nggak ngendap, dan rumah terasa lebih hidup. Hotel selalu melakukan ini setiap hari tanpa drama. Rumah kita juga layak diperlakukan sama, walau sambil nyengir karena rambut masih berantakan dan mata belum fokus. Tips ketiga, jangan terlalu penuh. Karena barang juga punya aroma. Ini bukan soal rumah berantakan atau tidak, tapi soal sirkulasi. Terlalu banyak barang bikin udara susah bergerak, dan bau pun jadi betah. Lemari penuh baju lama yang jarang dipakai, kardus menumpuk, rak sepatu penuh tanpa jeda. Semua itu pelan-pelan menyimpan aroma lembab yang kita sering gak sadar. Contoh nyatanya, coba buka lemari yang jarang disentuh. Biasanya bukan cuma debu yang menyapa,
tapi juga aroma khas yang bikin kita langsung pengen nutup lagi. Semakin lega ruang, semakin mudah udara bergerak, dan semakin ringan aroma rumah. Bonusnya, hati juga ikut lebih tenang. Karena rumah yang lega itu bikin kepala nggak sumpek. Tips keempat, pilih aroma yang lembut dan konsisten. Hotel itu jarang pakai wangi yang teriak-teriak, mereka pilih aroma yang halus, bersih, dan stabil. Wangi yang terlalu kuat malah bikin capek dan pusing. Apalagi kalau dipakai setiap hari. Aroma lembut itu bikin rumah terasa tenang. Bukan sekadar wangi. Contoh yang logis, aroma sitrus ringan atau floral tipis yang dipakai terus-menerus. Lama-lama, otak kita mengasosiasikan aroma itu dengan rumah. Begitu kita pulang ke rumah, baru buka pintu, badan langsung rileks tanpa sadar. Ini bukan soal merek, tapi soal konsistensi. Rumah jadi punya ciri khas sendiri. Kayak pelukan yang familiar. Tips kelima, jadikan wangi sebagai kebiasaan kecil, bukan proyek besar. Jangan nunggu rumah bau dulu baru panik. Rumah wangi itu hasil dari kebiasaan sederhana yang dilakukan pelan-pelan tapi rutin. Lap dapur setelah masak, buang sampah sebelum tidur, angin-anginkan lap dan keset. Hal kecil tapi efeknya panjang. Contoh paling realistis, daripada bersih-bersih besar seminggu sekali sambil ngeluh capek, lebih baik rawat sedikit setiap hari. Rumah jadi nggak pernah benar-benar bau, dan kita nggak perlu drama semprot pewangi sambil berharap keajaiban. Rumah yang dirawat setiap hari aromanya beda, terasa hidup, terasa ditemani. Sebenarnya semua tips ini bukan cuma soal rumah, tapi juga tentang soal rasa. Rumah wangi itu bikin kita merasa dihargai. Walau yang menghargai adalah diri sendiri. Capek seharian jadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan keluarga lebih betah. Rumah minimalis nggak harus sempurna. Cukup dirawat dengan sadar dan penuh sayang. Karena pada akhirnya, rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah tempat kita berhenti, menarik napas, dan bilang ke diri sendiri, aku aman di sini. Bunda, rumah wangi itu sebenarnya bukan soal tamu datang atau nggak datang. Karena yang paling sering lewat ruang tamu kan kita sendiri. Bahkan kadang cuma bolak-balik sambil bawa cucian dan pikiran. Lucunya, kita sering sibuk bikin rumah terlihat cantik di foto, tapi lupa bikin rumah nyaman buat ditinggali. Padahal rumah yang wangi itu kayak pelukan kecil setelah hari panjang, sederhana, tapi ngaruh ke hati. Dan jujur aja, rumah bau itu kadang bukan karena rumahnya, tapi karena kita kelelahan. Kelelahan beresin, kelelahan mikirin semuanya, sampai lupa kalau kita juga butuh ruang bernapas. Jadi kalau hari ini rumah belum seharum hotel, nggak apa-apa, namanya juga rumah manusia, bukan lobi bintang 5. Yang penting kita pelan-pelan belajar peduli, bukan menyalahkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, rumah yang paling wangi itu bukan yang mahal atau sempurna, tapi rumah yang diisi niat baik, kebiasaan kecil, dan hati yang mau merawat. Semoga setiap kali Bunda buka pintu, yang tercium bukan cuma aroma bersih, tapi rasa pulang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.